Tuhan, Kau yang melihat setiap hati kami di tempat ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa hati yang menyembah Kau, Tuhan, ada di tempat ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu, kuasa-Mu, Tuhan, di dalam setiap perkataan dari pujian dan penyembahan kami, ya Bapa. Dalam nama Yesus semua jemaat mengatakan amin. Boleh silakan duduk, katakan kiri kanan, Kau yang luar biasa ya. Kau itu luar biasa ya. Tapi jangan kau itu luar biasa. Ya matanya dilihat aku ya. 2, 3 ya, kita ke kiri kanan. Nah, kalau kenal sebutkan namanya. Kau luar biasa. Oke, kita siap dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapa yang siap dengan firman Tuhan? Mari kita gemburkan tangan hati kita untuk firman Tuhan bisa disaburkan dan tumbuh subur di dalam tangan hati kita. Amin, saudara. Saya boleh minta tolong. Shalom saudara. Shalom. Belum semua sama saya. Shalom saudara. Shalom. Amin. Siapa yang hari ini diberkati oleh Tuhan? Amin. Siapa yang hari ini memberkati Tuhan? Amin. Saya percaya waktu kita menyembah dan memuji Tuhan, kita sedang memberkati Tuhan, sedang menyenangkan hati Tuhan saudara pada pagi hari ini. Amin. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan bagi kami setiap hari ini Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau Tuhan lebih mengenal Engkau Tuhan, lebih mengenal karakter Engkau Tuhan, sehingga karakter kami sendiri pun dibentuk menjadi serupa dengan gambaran Engkau, dengan karakter Engkau Tuhan. Dan pada hari ini tanah hati kami siap untuk dibentuk, untuk ditabur benih Tuhan, dan kami mau yakin Tuhan dengan iman benih yang ditabur tidak akan jatuh dengan sia-sia, melainkan akan bertumbuh dan akan berbuah Tuhan. Kami percaya Tuhan pada hari ini ada sesuatu yang Engkau ingin nyatakan Tuhan. Biarkan hati kami, bukan hanya telinga kami saja Tuhan, tetapi hati kami punya kepekaan juga terhadap Roh Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Amin. PPT saya bisa? Oke. Judul sharing atau khotbah pada pagi hari ini, The New Favor of God. Katakan, The New Favor of God. Amin. Perkenanan Tuhan atau kasih setia Tuhan yang baru. Siapa yang mau dapat yang baru? Di sini siapa yang semangat kalau dapat sesuatu yang baru? Ya, dapat tanah baru, dapat rumah baru, kalau milik Lilis ya, dapat sepatu baru, atau dapat baju baru, dikasih oleh teman, atau beli. Pasti sesuatu yang baru itu akan membuat kita bersemangat. Katakan bersemangat. Amin. Bulan ini kita berbicara tentang favor of God. Di minggu pertama, Pastor Billy sudah sharing the favor of God yang berceritakan tentang Yusuf ya saudara, kalau saudara masih ingat. Di minggu kedua dan minggu ketiga, Pastor Lydia juga sharing terhadap tentang Ibu Yesus yang bisa, Maria Ibu Yesus yang mendapatkan anugerah dari Tuhan adalah favor of God melalui Yesus Kristus dalam hidup mereka. Minggu ini bisa next. Saya mau kasih statement dulu saudara di awal pagi hari ini. Favor, kasih karunia itu bukanlah suatu keberuntungan. Bukan. Tetapi itu adalah suatu pemberian spesial. Apa saudara? Pemberian spesial dari Tuhan kepada umatnya. Jadi gak ada tuh namanya, aduh lagi hoki nih. No. Kita pasti itu udah direncanain sama Tuhan. Berkat Tuhan itu udah direncanakan.
Jangan kita menganggap itu sesuatu yang kebetulan. Ya saudara, amin. Saudara di tempat ini pada pagi hari ini bukan kebetulan, karena ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan. Amin. Khotbah saya pada pagi hari ini dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Kita sebagai umat Kristiani pasti sangat familiar dengan ayat tersebut. Karena biasanya setiap minggu ini didoakan oleh para gembala untuk memberkati umatnya. Tetapi pada pagi hari ini saya mau bikin kita sama-sama sadar gitu. Kalau favornya Tuhan itu tercurah setiap minggu, bahkan setiap hari, setiap menit, setiap detik. Tapi kita nggak sadar kalau itu udah dicurahkan. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan, saudara. Kita baca sama-sama ya, saudara ya. Kalau saudara nggak bawa handphone, bisa ke depan. 1, 2, 3. Ucapan berkat iman, doa berkat. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus seorang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Diberkatilah setiap jemaat yang membaca firman ini dan diberkatilah mereka yang percaya terhadap firman ini. Amin. Silakan duduk saudara. Jadi ini sering ya, kalau saudara perhatikan, kalau misalnya setelah kita doa Bapa Kami, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Ini kasih karunia saudara. Saudara enggak apa enggak? Dan saya mau sharing seputaran ini. Kasih karunia Tuhan, dapat kita terima hanya dengan iman. Kalau saudara hanya membaca, saudara hanya berkata-kata tanpa mempunyai iman dalam hati saudara, itu hanya akan lewat saja. Hanya sebuah kata-kata saja. Tapi kalau saudara benar-benar percaya, benar-benar yakin, itu akan terjadi. Kehendak Tuhan yang besar, yang luar biasa dalam hidup saudara, itu akan terjadi. Makanya kasih karunia itu berhubungan erat dengan iman. Tanpa iman, kasih karunia itu tidak akan aktif, tidak akan hidup. Gitu. Kalau saudara punya barang, handphone misalnya, handphone itu tidak akan nyala tanpa baterai. Benar nggak? Ada yang di sini handphonenya tanpa baterai, nggak perlu dicas selamanya? Saya pikir nggak mungkin ya. Pasti harus ada terkonek. Nah, koneknya itu iman. Saudara. Amin. Next. Oke. Di Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh apa? Iman, saudara. Itu bukan hasil usaha siapa? Usahamu. Tetapi pemberian itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu given, itu dikasih. Gitu. Itu oleh iman tapi kita terimanya. Hidup kita diselamatkan tuh oleh iman. Saudara bisa lihat surga nggak, saudara? Ada yang bisa lihat surga? Gak ada yang bisa. Saudara harus punya iman untuk ke surga. Tanpa iman kita nggak bisa, nggak mungkin. Kalau kamu tidak percaya di sana ada Bandung, kamu tidak akan ada daerah sana ada Bandung. Misalnya kita mau ke Bandung, tapi kalau kamu tidak percaya di sana ada Bandung, kamu tidak akan melangkah ke arah Bandung. Kamu harus percaya dulu di sana benar ada Bandung, kota Bandung. Di sana sejuk, di sana banyak tempat yang
indah. Saudara harus tahu dulu tempatnya tuh, percaya dulu. Itu kasih karunia. Kalau saudara sudah percaya dengan iman, saudara akan lebih mudah untuk berjalan dengan iman, saudara. Dan itu pemberian. Kadang-kadang kita mengira kita beriman dengan kita melakukan dengan usaha kita, dengan kerja keras kita. Iman itu bukan suatu transaksi, tapi iman itu sebuah keinginan, kerinduan untuk mengenal firman Tuhan. Kadang-kadang kita mikir, oh saya kan udah baca Alkitab ya hari ini, harusnya saya hidupnya aman-aman aja. Kita jadiin Alkitab seperti jimat, atau Alkitab sebagai firman Tuhan sebagai, oh gue terlindungi nih hari ini. Iya benar terlindungi, tapi bukan karena firman, tapi firman itu berbicara dalam hidup kita, mengubahkan hidup kita. Aku tuh pengen berdoa ya sama Tuhan, bukan karena aku ingin diberkati sama Tuhan, tetapi karena aku pengen berdoa sama Tuhan. Bukan aku pengen kasih prayer request, list doa, Tuhan tolong dong berkatin saya kemarin begini loh Tuhan, saya begini loh Tuhan, saya mau ini Tuhan, anak saya mau ini Tuhan. Kita nyuruh-nyuruh Tuhan, benar nggak saudara? Sadar nggak kadang-kadang? Sadar kadang-kadang kalau lagi berdoa, saya lagi nyuruh Tuhan nih. Padahal Tuhan juga belum tahu yang kita butuhkan itu apa. Jadi penting banget waktu kita berdoa, kita mau biar kehendak-Mu yang terjadi. Bukan kehendak siapa? Kita. Karena saudara akan hidup frustasi kalau saudara memakai kehendak diri kita sendiri terus. Karena di situ dikatakan jangan ada orang yang memegah diri. Kalau usaha kita sendiri, kita akan menjadi manusia yang sombong. Tuhan, saya kan sudah setiap minggu ke gereja. Tuhan, saya kan udah gini, saya kan udah doa jemaat, saya udah lakukan yang terbaik. Tuhan, saya udah kasih persembahan, kasih perpuluhan. Kok saya masih begini-begini aja ya Tuhan ya? Berarti hatimu tidak tulus melakukan sesuatu karena pengen dibalas sama Tuhan, bukan karena memang sayang sama Tuhan. Gitu. Simple ya, tapi sulit saudara untuk kita jalani. Mempunyai hati yang tulus kepada Tuhan, karena Tuhan tuh tahu kita bisa berpura-pura dengan manusia, kita bisa baik-baikin orang. Orang itu ngerasa, tulus banget ya dia. Ternyata hati kita nggak tulus, orang itu nggak tahu. Tapi waktu kita tidak tulus sama Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan lihat. Mau sepinter-pinter apapun, Tuhan lihat, Tuhan yang nyiptain. Misalnya saya menciptakan sesuatu, pasti saya tahu komponen di dalam handphone. Misalnya saya ciptain handphone, saya pasti tahu isinya apa, berapa harganya, berapa modal dari handphone itu. Saya pasti tahu. Sama seperti Tuhan. Oke, next. Namun tidak semua orang mau mengalami proses kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang dibayangkan. Saya percaya waktu Tuhan kasih karunia saudara, Tuhan kasih sesuatu dalam hidup saudara yang bukan hanya untuk diri saudara sendiri. Kasih assignment, kasih tugas, kasih pelayanan, kasih tanggung jawab. Bagi saudara yang punya usaha, mungkin tanggung jawabnya adalah usaha saudara. Bagi saudara yang bekerja, tanggung jawabnya pekerjaan saudara. Apakah saudara melakukannya dengan iman, dengan kasih karunia Tuhan, dengan kejujuran dari Tuhan? Karena waktu Tuhan berikan tugas itu bukan sesuatu yang mudah. Itu akan membentuk kita. Saya mau ambil contoh Musa, saudara. Musa itu pertama tuh di generasinya dia cuma satu-satunya mungkin ya, satu-satunya yang masih hidup. Karena di generasi itu dibabat habis oleh Firaun, dibunuh semua, dan akhirnya Musa ditaruh di sungai, saudara, sungai Nil ya. Sehingga Musa
Dan oleh kasih karunia Tuhan, Musa juga bisa menjadi fast forward ke depan, bisa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi rencana Tuhan mulai dari ibunya. Ibu Musa harus beriman anaknya tidak apa-apa waktu ditaruh di sungai Nil. Bayangkan seorang ibu harus naruh anaknya di sungai, di keranjang. Mungkin kalau saudara bayangin punya anak kan, saudara ada yang beberapa sudah punya anak, harus merelakan anaknya di sungai Nil. Di sana mungkin ada buaya, atau nanti kalau ketangkap tentara, ini gimana? Tapi dia tidak pasrah. Mungkin tidak disebutkan ya ibu Musa namanya siapa, tapi saya yakin dia pasti orang yang beriman. Karena saya pelajari Tuhan itu, saudara kalau baca Alkitab ya, silsilah itu jelas, saudara. Silsilah Tuhan itu jelas. Si ini memperanakan si ini memperanakan si ini. Tuhan tuh udah atur semuanya. Jadi kejadian Musa pun sudah Tuhan atur. Dan Tuhan memilih ibu ini untuk menjadi ibunya Musa, sehingga Musa bisa diselamatkan. Amin, saudara? Amin. Ada iman yang aktif di situ. Waktu kasih karunia Tuhan turun kepada ibunya punya anak namanya Musa, tapi ada iman yang ibunya aktifkan untuk merelakan Musa untuk ditaruh di sungai, saudara. Amin. Next. Oke, ada satu orang lagi namanya Yudas. Yudas itu dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus kita. Yudas itu adalah orang yang sangat dekat sama Tuhan. Katakan sangat dekat. Kita bisa dekat sama Tuhan hari Minggu, dengerin firman, melayani, menyembah Tuhan. Tapi kita juga bisa jadi Yudas yang mengkhianati Tuhan, yang lebih cinta sama dunia ini dibanding Tuhan. Dia memilih Tuhan, dia memilih dunia, dia memilih duit dibanding Tuhan. Ini orang yang setiap hari bersama Yesus, saudara. Kita nggak setiap hari sama Yesus kan? Apakah iya kita setiap hari sama Yesus? Apakah kita tetap menjaga hubungan kita sama Tuhan? Yudas pun orang yang paling dekat sama Yesus pun bisa berkhianat. Bisa hatinya ke lain hati. Gitu, saudara. Menjual pelayanannya, menjual kasihnya Tuhan. Kasih karunia Tuhan saya yakin ada di dunia Yudas. Tapi Yudas memilih hal lain. Memilih Tuhan lain selain Tuhan kita, saudara. Next, selain cerita sama Musa, saudara ya. Kalau saya membayangkan diri saya sebagai Musa yang istilahnya bukan orang Mesir, tetapi di lingkungan orang Mesir, dia pasti merasa beda. Dia merasa, aduh Tuhan, mungkin dia nggak tahu Tuhan sampai Tuhan menampakkan diri. Dia nggak tahu kalau dia bangsa Israel, keturunan Israel. Dia tahu saya orang Mesir, itu saudara. Tetapi rencana Tuhan itu terjadi bagi hidupnya. Karena kasih karunia Tuhan ada dalam hidup Musa. Oke, pagi hari ini kita mau belajar dari proses hidup Musa, saudara. Next. Poin pertama, saudara. Pada saat engkau melangkah dengan iman, maka Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Waktu ibunya Musa beriman, Musa itu diberkati. Diberkati apa? Dia mendapatkan edukasi yang terbaik di zaman itu. Karena bangsa Israel itu menjadi budak, saudara. Edukasi terbaik ya orang Mesir. Dia dilatih sebagai orang Mesir. Dia dilatih sebagai orang kerajaan Mesir. Saya yakin itu bukan main-main. Dia diberkati. Badannya pun sehat pasti. Karena diberikan berkat yang melimpah. 2, dilindungi. Dilindungi dari semua mara bahaya sampai dia dewasa. Amin, saudara. Waktu saudara berjalan dengan iman, saya yakin berkatnya Tuhan itu ngejar. Saya suka banget sama lagu Goodness of God ya. Saudara tahu, Your goodness is running after
It's running after me. Kalau diartikan saudara ya, kebaikan Tuhan tuh yang mengejar kita. Bukan kita yang ngejar kebaikan Tuhan. Tuhan berkati saya enggak, berkatnya yang ngajar. Saya sempat sharing sama sempat sharing. Kadang-kadang berkat Tuhan itu cuma mampir. Saya diberkati untuk memberkati orang lain. Cuma lewat. Karena kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Cuma lewat. Kalau kita genggam, ya akan ada lewat lagi berkat. Kalau kita tetap tahan, berkat Tuhan tidak akan mengalir. Amin, saudara? Oke. Itu ada contohnya juga. Oke. Next. Sama seperti Musa yang mengikuti arahan dari Tuhan sehingga ia bisa dilindungi dan diberkati Tuhan di masa-masa yang genting sekalipun. Ini contohnya di Musa waktu mau menyeberangi laut ya saudara ya. Di masa-masa genting dia dilindungi dan diberkati untuk membuka jalan. Yang diberkati itu bukan Musa doang. Yang nyebrang Musa doang apa bangsa Israel? Bangsa Israel. Sama-sama hidup saudara. Yang diberkati itu bukan hanya seorang, kita sendiri. Seisi rumah kita diberkati, lingkungan kita diberkati, kota kita diberkati. Kita menjadi berkat, kita menjadi saluran berkat Tuhan. Di masa-masa yang genting sekalipun. Dia tetap beriman, dia tetap percaya Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi. Dan benar. Amin saudara? Amin. Yang poin kedua, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saya mau menggali lebih dalam. Menyinari itu kayak kita tuh disinar di spotlight, terang. Kalau orang tuh ditunjukin, nih terang, next dong. Nah, disinari. Jadi terlihat. Saya percaya ini ngomongnya itu menyinari, disoroti. Promosinya Tuhan akan datang waktu saudara menerima dan beriman. Yang pertama beriman, promosinya Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Promosinya Tuhan, saudara akan dipercayakan hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Sometimes it can be scary. Itu kadang-kadang bisa menjadi menyeramkan. Misalnya contoh, yang tadinya kita hanya mungkin jemaat biasa dipercayai jadi pelayan Tuhan. Wah saya harus ini serius nih sama Tuhan. Itu akan menakutkan saudara. Saya harus on time nih ke gereja. Atau saudara ditantang di tempat pekerjaan saudara kepada hal yang belum pernah saudara lakukan sebelumnya. Saya gak ada pengalaman di sini. Gimana ya Tuhan ya? Saya yakin waktu promosi itu datang, Tuhan sudah menyiapkan saudara dan saya untuk promosi tersebut. Amin? Tuhan sudah memperlengkapi. Pilihannya ada di kita. Kita buka di next dah. Ibrani ya saudara ya. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa menolak, setelah Musa dewasa menolak disebut putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk menikmati kesenangan dari dosa. Ada nggak yang salah? Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah yang di surga, saudara.
Jadi kalau saudara lihat ini, Musa punya pilihan, dia tidak harus terlibat dengan bangsa Israel. Dia bisa aja nyaman, udah nggak apa-apa deh, saya di Mesir aja, nyaman saya di sini. Dia nggak perlu beriman. Dia nggak, waktu Tuhan panggil dia nggak perlu ngambil resiko. Dia bisa, ya nggak apa-apa deh, saya mau hidup-hidup aman-aman aja. Tapi dia ngambil tanggung jawab. Sama-sama seperti kita. Kalau Tuhan kasih kita tanggung jawab di pelayanan, ambil saudara. Karena Tuhan akan membukakan jalan-jalannya waktu saudara stop di satu tempat. Gak memikirkan kenyamanannya sendiri, tapi tahu bahwa rewardnya itu lebih worth it waktu di surga dibanding waktu di bumi. Dia yakin, gak apa-apa saya dihina, itu kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Saudara tahu harta Mesir itu sangat-sangat kaya saudara. Kalau kita di perpilihan antara Tuhan, kita pasti akan dikasih pilihan antara Tuhan, antara ke gereja atau jalan-jalan, antara pelayanan atau kenyamanan. Aduh, doa jemaat, hujan gimana ya? Udah niat sih mau doa, tapi hujannya deras, gimana ya Tuhan ya? Apakah saudara langsung balik? Oh ya, ganti baju aja deh, jadi pondok. Saudara berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, saya mau berangkat, kasih mujizat. Berhenti hujannya, saudara bisa berangkat. Kejadian ini sering sekali terjadi. Tapi waktu kita dalam roh, dalam hati kita sudah menyerah, udah apa, ganti baju lagi. Nggak usah deh, WA aja, nggak jadi datang. Itu akan lewat, mujizat Tuhan nggak akan terjadi. Tapi waktu kita berharap sama Tuhan, harus ada langkahnya dulu saudara. Harus ada resiko yang saudara ambil. Waktu hari Kamis ya, saya udah niat Pastor Linda. Hari ini Pastor Paul, kalau saudara tahu minggu ini ada RS Relationship Summit. Kalau misalnya saudara tahu di City Blessing setiap tahun ada. Saya udah ada ibu saya. Hari ini Pastor Paul sharing sama aku. Oh iya, datang kamu ya. Saya udah niat dari pagi. Saya udah berdoa, Tuhan lancarin hari ini ya Tuhan. Semoga hari ini anak-anak dijemputnya dengan cepat, gak ada yang telat jemput gitu. Soalnya kan segala sesuatunya biar waktunya tepat gitu ya. Waktu itu, puji Tuhan, anak-anak dijemput dengan tepat waktu semua. Habis itu saya pulang, saya berangkat. Pas saya mau berangkat saudara, mulai rintik-rintik. Terus saya udah keluarin motor nih ke depan nih. Terus Darlin pulang dengan basah kuyup saudara, basah banget. Di Bogor mau hujan, di sini mau belum, kata Darlin. Lu yakin mau pergi, kata dia gitu. Aduh, gue udah mau pergi sih, udah semangat pengen pergi nih. Akhirnya saya balik lagi ke dalam. Saya dalam hati berdoa sama Bapak tuh, Papa lagi nonton TV. Saya berdoa, bagaimana ya Tuhan ya, pergi gak ya, pergi ya gak ya. Tuhan ya pergi. Ada di hati kecil saya pergi. Biasanya saya kalau hujan gitu saya paling malas keluar rumah tuh kalau hujan gitu. Karena takut sakit, nanti panjang ceritanya gitu. Jadi, tapi somehow ada dorongan itu gitu saudara. Saya nggak tahu itu Roh Kudus saya rasa. Berangkat. Selama berangkat saudara saya udah pakai jas hujan dari rumah. Terus itu hujannya gede sekali saudara. Tapi lucunya saudara, saya kan pakai jas hujan. Jas hujan itu saya di sini tuh bolong, ada lubang lah. Waktu itu kenapa gitu ada lubang? Terus cuma sampai segini karena jas hujan bocor. Dan sudah tahu sampai stasiun basahnya cuma segini. Dalamnya nggak basah. Biasanya saya kalau dari rumah ke gereja aja dengan jas hujan yang sama,
itu masih basah dalamnya gitu. Hujannya dahsyat banget, hujan angin, saudara kalau Kamis lo tahu, hujan angin gitu, Rabu atau Kamis gitu. Angin, tapi ini keringnya cuma sampai sini. Pas saya sama saudara, saya mikir, berangkat deh ya. Terus saya pas mau menyerah, saudara mau balik lagi, hujannya tambah deras. Jadi saya bilang, wah berarti saya harus berangkat ya. Naik kereta tepat pada waktunya. Kalau saya telat dikit, saya harus menunggu kira-kira beberapa menit lagi. Jadi pas saya duduk, tutup. Apa gitu ya? Pintu ditutup langsung. Oke, terus saya WA mama saya foto, mah hujanan nih, dia nggak apa-apa udah. Kamu jangan sampai masuk angin berarti sama mama kayak gitu. Oh iya, saya pakai jaket. Waktu saya pesan Grab, cepet banget Grabnya, saya juga bingung gitu. Padahal waktunya udah mepet, saudara. Dan waktu saya sampai ke tempat itu, masih worship, saudara. Jadi memang saya tidak melewatkan apapun gitu, saya tidak miss apapun gitu. Dan benar saudara, waktu saya datang ke tempat itu, saya diberkati sekali sama firman-Nya Pastor Volta. Dia bicara tentang generasi. Mungkin in the next week, pastors akan share. Tapi dia sempat singgung kalau Tuhan tuh mau memberkati bukan hanya orang tua, bukan hanya orang muda, tapi anak-anak juga. Anak-anak yang di sebelah, mereka akan melakukan signs and wonders, tanda-tanda ajaib dan mujizat. Itu harus sama-sama percaya. Anak-anak itu bukan anak-anak yang nyanyi doang. Mereka akan melakukan hal-hal yang besar. Mungkin bukan sekarang, mungkin di masa depan, mungkin besok hari dia mendoakan anak lain bisa sembuh, dia bisa melakukan mujizat. Dan saya diberkati sekali sama saya percaya impartasi ya, bukan hanya kata-kata, bukan hanya firman, tetapi pengurapan yang Tuhan curahkan, saudara. Amin. Tapi harus ada langkah iman dulu, saudara. Next. Keluar dari zona nyaman, saudara ya. Next. Poin ketiga adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kalau Tuhan sudah menghadapkan wajahnya kepada saudara, perhatiannya penuh nggak ke saudara? Penuh ya? Saya contoh ya. Saya menghadap ke Andra nih. Perhatian penuh nggak ke Andra? Penuh ya? Saya lihat Andra lagi ngapain gitu. Si Andra lagi senyum. Waktu kita beriman, waktu kita terima tantangan, Tuhan tuh lihatin saudara. Tuhan perhatiin langkah saudara. Yes, ada lubang di situ. Tidak. Dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera sesuatu yang sangat berharga, saudara. Ada orang, saya sering sekali dengar ada orang mau sekaya apapun, dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa beli itu tidur. Nggak ada damai sejahtera. Hidup oleh ketakutan. Mau sepintar apapun, waktu ujian, orang pintar ya, waktu ujian stres deh. Aduh, saya sampai nilai saya turun. Tapi waktu dia menyerahkan segala sesuatu ke Tuhan, punya clear mind, bisa loh menyelesaikan ujian dengan baik, gak panik. Damai sejahtera itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau saudara melakukan, makanya sering sekali saya orang ngomong, kok lu bisa hidup kayak begitu? Kok bisa sih tetap bersuka cita, tetap positif, walaupun banyak persoalan dalam hidup? Damai sejahtera. Karena saudara, waktu saudara punya damai sejahtera sama tidak punya damai sejahtera, terlihat. Akan tergesa-gesa, akan panikan, akan marah-marah. Gitu. Tapi kalau punya damai sejahtera, tenang. Oh iya, oke. Cari solusinya. Sama-sama. Responnya akan berbeda waktu kita punya damai sejahtera Tuhan. Amin. Musa sudah melangkah dengan iman. Dan Tuhan akan menyertai Musa. Tuhan nyertai
Musa itu memimpin bangsa Israel itu, bangsa Israel yang suka menggerutu, bangsa Israel yang suka protes, suka ngeyel, suka pokoknya segala macam ada karakter di situ lah. Pulang aja kita, balik aja ke Mesir. Udah capek-capek belahin lautan, mau balik lagi mereka ke Mesir dipermudah. Sama-sama kita, aduh, ikut Tuhan kok capek ya, ikut Tuhan kok sulit ya, kok begini ya, hidup ini ya. Mau balik lagi aja, kehidupannya penuh dosa. Kayaknya lebih nyaman, kayaknya gak perlu bentuk. Nah itu dia, waktu kita ikut Tuhan, Tuhan tuh lagi bentuk kita. Tetapi waktu kita beriman, ada namanya roh penghiburan. Roh Kudus itu menghibur. Nah itu damai sejahtera. Walaupun kita mengalami pembentukan, walaupun kita mengalami proses yang sangat sulit, waktu kita punya iman dan menjaga hubungan kita sama Tuhan, kita akan kuat. Kalau saudara tahu, kalau kita bisa, saya waktu itu hari Jumat tuh main badminton sama Johan gitu, teman-teman. Hari itu saya nggak sakit badannya, tapi besoknya biasanya aduh sakit. Tapi saya tahu otot saya tuh dibentuk, otot saya dilatih. Sama waktu kita sakit itu ada sesuatu yang diperbarui, ada sesuatu yang dibentuk, ada sesuatu yang Tuhan mau kita lebih baik lagi. Amin. Amin. Kemarin juga Pastor Paul kan sempat mention, waktu kita mau bergerak maju, waktu kita mau grab the vision, mengambil suatu visi yang Tuhan berikan, kita harus sadar kalau ada namanya familiar spirit. Familiar spirit itu seperti rasanya saya udah tahu semuanya Alkitab, saya udah baca Alkitab satu kali bolak-balik. Ini pengalaman yang saya sudah pernah alami. Waktu zaman dulu saya bertobat, saya udah pernah nih kayak begini. Gitu. Saya udah pernah, saya punya nih kesaksian ini, saya udah pernah nih dengar kesaksian seperti ini. Kita punya sesuatu namanya familiar spirit. Udah pernah. Misalnya di gereja ada seminar ini. Udah tahu isinya ngapain. Saya udah baca itu bukunya. Itu familiar spirit, saudara. Jadi saudara sedang menolak Tuhan untuk bekerja dalam hidup saudara karena saudara sok tahu. Udah tahu. Udah tahu, gak usah. Udah pernah, gak usah. Padahal masa lalu yang baik bagus. Kesaksian masa lalu bagus. Tapi saya percaya kasih karunia Tuhan tuh baru setiap hari. Jadi kasih karunia kemarin itu lama. Yang hari ini Tuhan melakukan sesuatu yang baru lagi. Besok Tuhan melakukan sesuatu yang baru lagi. Saudara. Amin. Karena musuh terbesar dari yang terbaik bukan yang buruk, tapi yang baik. Saya ulangi ya. Musuh terbesar yang terbaik bukan yang buruk, tapi yang baik. Kita puas dengan sesuatu, udah gini-gini aja deh. Saya nggak perlulah baca firman-Nya 5 pasal. 1 pasal juga cukup kok, Bu Linda. Dalam hati ngomongnya ya, gak di WA. Cukup kayaknya, yang penting mah saya baca firman. Tapi gak ada yang lebih yang kita mau kasih kepada Tuhan. Ada kerinduan. Kita merasa kita yang butuh sama Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita. Baca firman itu yang diuntungkan Tuhan apa kita? Kita. Yang diuntungkan kita. Kita lebih mengenal Tuhan, lebih tahu rencana Tuhan. Saudara, Tuhan cuma senang waktu kita ingin mengenal. Kayak saya mau mengenal orang lebih lanjut. Orang itu senang pasti. Oh iya, wah ini orang effortnya sama saya nih. Pengen tahu saya seperti apa. Pengen spend time sama saya. Misalnya kita pergi sama teman-temannya, teman-teman kita senang, teman kita ngajakin kita pasti senang. Gitu saudara, saya dilibatkan, saya diajak main sama teman ini. Gitu saudara. Tuhan senang. Itu namanya Tuhan senang. Oke. Contohnya saudara itu adalah di Musa. Musa walaupun dia luar biasa saudara, tapi dia juga manusia. Katakan dia juga manusia.
dia juga mengalami namanya familiar spirit. Dan saya pun sebenarnya juga pernah mengalami. Waktu saya mendengarkan ini, oh iya, itu saya seperti itu. Dia, waktu itu dia berjalan ya, saudara, di padang belantara. Dia, Tuhan bilang, bangsa Israel protes, Musa, kita haus, gak ada air, Musa. Terus Musa, iya, saya harus berdoa sama Tuhan. Tuhan dong, Tuhan bilang, ketukkan tongkatmu ke batu karang. Akhirnya airnya keluar, saudara. Mujizat terjadi. Udah bertahun-tahun, kadang-kadang kita kan lewatin hal yang sama ya. Bayangin saudara, 40 tahun di situ-situ aja muter-muter. Pasti dia akan melewatin, ini batu yang kemarin, ini lembah yang kemarin kita lewatin. Kita akan familiar, kita akan mulai terbiasa. Saudara mungkin rutinitasnya begitu-begitu aja setiap hari. Bangun tidur kerja, bangun tidur kerja, makan tidur, gitu aja. Gak ada sesuatu yang excited dalam hidup saudara. Tapi waktu saudara tidak mendengarkan Tuhan, Tuhan kan keputusan. Tuhan punya cara yang berbeda saudara. Dan kedua kali hal itu terjadi lagi, gak ada air lagi. Akhirnya Tuhan mau berfirman kepada Musa. Itu kalau saudara baca Alkitab yang pertama tuh di Keluaran, kejadian yang kedua itu ada di Bilangan 20 ayat 7 sampai 9. Ada ayatnya enggak? Aku tulisin enggak ya? Coba tulis. Oh enggak ada. Saya bacakan aja ya. Jadi yang kedua itu Tuhan enggak bilang Musa untuk mengetuk batunya. Tuhan bilang cuma engkau berkata kepada batu itu. Tapi Musanya ngerasa, kemarin saya pukul. Saya biasanya kemarin kan pukul Tuhan. Dia ketok lagi tuh si batu. Terjadi nggak terjadi. Terus dia ketok 2 kali baru terjadi. Tapi Tuhan tegur, kamu kok nggak taat ya? Padahal saya cuma bilang kamu nggak usah ketok, ngomong aja. Mungkin saudara awalnya dulu kalau mendoakan orang, doain aja, mungkin dari telepon gitu. Tuhan suruh doain dari telepon, tapi di hati kita, nggak bisa Tuhan. Nggak bisa doain dari telepon, nggak ada puasanya. Gitu. Saya perlu nyampe ke tempatnya. Ini contoh aja saudara ya. Tuhan bilang, telepon aja mama. Nggak enak Tuhan kalau dia gimana. Masa pendeta doainnya mau telepon? Padahal Tuhan mau lakukan mujizat, melalui telepon. Tapi saudara tetap harus pergi ke sana, tetap kekeh dengan saudara. Mujizat bisa terjadi. Saya yakin mujizat terjadi. Tetapi itu akan membuat saudara tidak percaya sama Tuhan. Tuhan bilang Tuhan mau lakukan cara yang baru. Tuhan mau lakukan cara yang baru. Kita masih terpentok sama cara yang lama. Harusnya seperti ini SOP-nya. Harusnya seperti ini. Tuhan kan mau melakukan percepatan ya saudara. Saya yakin ini udah akhir-akhir zaman. Tuhan mau cepat. Ditelepon cepat, sembuh. Kita bisa lakukan hal yang lain lagi. Itu hal yang simple yang Tuhan katakan. Terkadang kita karena familiar spirit itu kita udah terbiasa. Udah harusnya begini. Buat aturan diri kita sendiri. Gak mau membiarkan Roh Kudus untuk bekerja. Amin saudara. Oke, next. Kemarin juga di-mention sama Pastor Paul. Puji Tuhan banget waktu waktu saya berdoa waktu jalan. Ada dong yang tentang favor Tuhan gitu. Sharingnya tentang favor Tuhan supaya saya bisa sharingkan pada hari Minggu gitu saudara. Dan benar dia mention namanya jubah favor. Jubah kasih karunia. Jubah kasih karunia waktu kita pakai, Tuhan itu, kita tuh disukai oleh Tuhan dan disukai oleh manusia. Pada saat kita memakai, kita akan mendapatkan anugerah Tuhan, favor Tuhan yang baru, di musim yang baru, saudara. Tapi harus diperhatikan, waktu kita memakai sesuatu yang baru, kita harus melepaskan yang lama. Di sini ada yang pakai baju kemarin, terus double lagi hari ini baju yang baru. Besoknya lagi double lagi baju yang baru. Ada yang kayak begitu nggak? Kalau mandi lepas lagi kan bajunya. Bajunya dilepas kan.
Sama, waktu kita mau pakai favorite-nya Tuhan, jubah favorite-nya Tuhan, kita harus lepasin yang lama. Cara yang lama, sikap kita yang lama, semangat kita yang lama, roh kita yang lama, harus jadi lebih semangat. Mau masuk musim yang baru, mau pakai jubah yang baru. Amin, saudara. Next. Oke. Sama-sama seperti anak yang hilang, dia mendapatkan jubah yang baru. Saudara. Jadi walaupun saudara mungkin merasa, aduh, hidup saya udah berantakan Tuhan. Ini waktunya. Saudara mau dapat jubah yang baru. Saudara bisa mulai lagi. Aduh, saya selama ini udah keras kepala Tuhan. Gak apa-apa. Berbaliklah. Lembutkan hatimu. Pakai jubah yang baru. Saya udah ngotot Tuhan. Gak apa-apa. Tuhan mau lakukan sesuatu yang baru saudara. Familiar spirit juga itu bikin kita tuh kayak tahu definisinya rema, tapi nggak tahu, tapi kita bisa nggak dapat rema tersebut. Kalau kita masih pakai jubah yang lama gitu, tahu nih, pinter kita sama firman Tuhan, tapi nggak dapat apa-apa dari firman Tuhan. Waktu kita benar-benar rendah hati, mau dibentuk, melepaskan yang lama, yang baru, Tuhan akan menyingkapkan rema-remanya dia yang luar biasa sudah. Tapi harus ada langkah untuk melepaskan yang lama. Amin. Hal-hal akan bekerja untuk kita. Tuhan akan memberkati kita waktu kita pakai jubah favorite itu ya. Tuhan pakai kita untuk memulihkan orang-orang yang remuk, orang-orang yang patah, orang-orang yang tidak bersemangat. Jangan izinkan iblis mencuri destiny yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ini kata-katanya persis saya ingat banget. Ini yang dikatakan oleh Pastor Paul. Karena dia ngomong ini adalah kata-kata profetik, saudara. Kalau saudara adalah orang-orang yang remuk hati, patah semangat, udah gak ada semangatnya lagi, ini berarti saudara mau dipulihkan. Dipulihkan untuk membebaskan orang-orang yang mengalami hal yang sama saudara. Dan jangan izinkan iblis mencuri. Kita harus sama-sama semangat, kita sama-sama percaya kalau Tuhan melakukan sesuatu di gereja kita. Jangan biarkan ada roh pesimis di tempat ini. Ada roh yang positif, semangat. Amin. Saya mau tutup di ayat ini, saudara. Hasilnya enggak? Saya yakin kalau berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan bisa ada dalam hidup saudara. Boleh minta tolong tim musik untuk maju ke depan. Itu bisa terjadi dalam hidup saudara waktu saudara menangkap kasih karunia Tuhan. Apa saudara? Menangkap? Nangkapnya dengan apa? Iman. Iman itu ada actionnya, ada langkahnya. Saudara nggak bisa menjadi orang yang beriman, tetapi menjadi orang yang pasif. Orang yang beriman adalah orang yang aktif. Aktif mencari Tuhan, aktif berdoa, aktif bersekutu.
benar-benar sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kalau saudara belum yakin, kalau saudara masih hidup seperti ini aja, saudara butuh api yang baru. Saudara mau mengenakan jubah yang baru, semangat yang baru. Saudara boleh angkat tangan. Kita mau sama-sama percaya kalau Tuhan mau bekerja, saudara. Tuhan mau bekerja buat hidup saudara. Tuhan mau bekerja bukan buat saudara saja, tapi buat keluarga saudara. Seperti lagu ini, Tuhan mau memberkati bukan hanya kepada diri kita, tetapi kepada keturunan kita nantinya, saudara. Saya yakin Tuhan mau bekerja dalam hidup saudara, tapi harus ada langkah yang dari saudara. Saudara harus mulai step into faith, melangkah dengan iman, melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau itu saudara bisa ikuti doa saya. Tuhan, pada hari ini saya mau percaya kalau Engkau turut bekerja dalam hidup saya. Saya mau lebih percaya, saya mau lebih berharap, saya mau mengizinkan Engkau bekerja. Saya mau menundukkan hati saya, kepintaran saya, kehebatan saya. Aku mau menjadi orang yang luar biasa, menjadi berkat, dipakai oleh Engkau. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya belum dengar amin, saudara. Dengan iman katakan amin.
jangan malu, jangan takut untuk ditertawakan atau diremehkan, karena aku beserta dengan kamu. Amin. Boleh? Hari ini siapa yang mau beri yang terbaik buat Tuhan? Saya percaya bahwa pemberian itu datangnya dari Tuhan. Kita adalah sebagai saluran berkat. Amin. Sebagai saluran, ada saluran yang lancar, ada saluran yang mampet. Amin. Kalau mampet berarti yang berkat yang Tuhan berikan buat kita tidak benar-benar kita salurkan dengan sebaik. Apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Nah, banyak kali firman Tuhan juga bilang, kita tuh kadang-kadang menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Hari ini yang kita lakukan, kita akan menabur dengan sorak-sorai, menuai dengan sorak-sorai juga. Amin, saudara? Siapa yang mau menabur dengan sukacita? Tadi Pastor David bilang, damai sejahtera. Amin? Amin? Karena kita tahu semua yang kita dapatkan itu semuanya dari Tuhan. Bahkan kita bisa bernafas sampai hari ini, bisa punya tempat buat tinggal, bisa makan hari ini, semua karena anugerah dari Tuhan. Amin? Favor of God. Amin? Jadi kalau itu diambil, kita nggak bisa berbuat. Mari hari ini kita bangkit berdiri, kita mau hari ini yang luar biasa. Dan bahan yang belum mendapatkan amplop boleh minta. Siapkan semuanya. Oke, saya kasih waktu setiap dari kita bahkan berdoa. Berapa jumlah yang Tuhan mau kita berikan pada hari ini. Ya. Kita bisa berikan sesuai dari yang ada di depan. Tapi hari ini mari kita tadi dengar suara Tuhan. New favor akan datang pada waktu kita dengar suara Tuhan. Ya, kita mau dengar Tuhan mau saya kasih. Bukan karena kehebatan saya, kemampuan saya, tapi hari ini yang saya berikan karena itu jumlah yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami hari ini memberi dengan sukacita, memberi dengan damai sejahtera,
Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Engkau sudah memberikan satu firman kepada kami kembali tentang favor daripada Engkau Tuhan. Dan kami mau berdoa setiap kami dapat menggunakan jubah favor Tuhan. Mantle of favor ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan bukan hanya kami disukai oleh Engkau sendiri Bapa, tetapi kami juga disukai oleh orang-orang di sekitar kami Tuhan. Hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, hari ini kami mau tutup. Sebelum kami tutup, kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan damai sejahtera dan kasih setia, membawa engkau naik dan bukan turun, menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberkati engkau, menjagai engkau keluar masukmu, melindungi engkau dari semua